Ya, pergerakan emas kembali tertahan 1893 sampai 1908. Semakin tipis pergerakan range-nya, tapi juga Anda bisa lihat pergerakan di pertengahan malam secara detail dia sempat turun kembali 19 atau 1894 dan kemudian ditutup di zona 1902 atau bahkan 1904. Ini menandakan bahwa zona tidak akan beranjak lebih jauh sampai kurang lebih pasca Pilpres tentunya, karena itu terkait ketidakpastian dan juga COVID-19 yang masih menghantui beberapa negara. Dan of course, esok hari kita akan mendapatkan ECB dengan target atau ekspektasi bagi para pelaku pasar adalah pengumuman terkait dengan kebijakan stimulus lanjutan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka setidaknya emas mendapat satu suntikan untuk kemungkinan bullish. Sementara untuk Nancy Pelosi sendiri harus meredam kekecewaan karena McConnell mengatakan bahwa sidang Senat ditunda sampai 9 November. Wow, ini berarti apa yang diupayakan oleh Nancy Pelosi, apa yang diyakini oleh Nancy Pelosi bahwa stimulus bisa saja disahkan di detik-detik terakhir menjelang pemilu, ternyata buyar sudah. Otomatis, yang akan kita lihat, kemungkinan potensi stimulus hanya dikucurkan atau bahkan disahkan pasca Pilpres. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, siapa nanti yang akan mengesahkan? Apakah masih dalam pemerintahan Trump yang memang menjelang penggantian pasca Pilpres, atau sudah serah terima kepada presiden terbaru, baik itu Joe Biden atau mungkin Trump terpilih untuk second term. Kita akan lihat dari technical view untuk kali ini, rasa-rasanya potensi pergerakan masih tetap kita bisa gunakan dari areal resisten ataupun areal support yang sama. Tapi untuk medium term, saya masih mengingatkan kepada Anda untuk mulai memanfaatkan setiap dip yang terjadi untuk dimanfaatkan sebagai peluang hingga setidaknya akhir tahun 2020. Technical View 27 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Oke, kembali dengan outlook dari DXY di hari Selasa 27 Oktober 2020 per jam 10:50 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kita coba kupas terlebih dulu dengan outlook daily-nya yang hampir sesuai dengan gambaran ya, karena kemarin memang dia spike. Kalau mengingat ini sebetulnya persis dengan apa yang terjadi beberapa pekan yang lalu ya. Ya oke, ini yang saya soroti ya. Ini sempat terjadi waktu kita sempat memperkirakan bahwa dia sudah membentuk areal right shoulder karena dia ada spinning tops. Namun ternyata next candle-nya dia bullish. Nah, disinilah baru dia terkonfirmasi sebagai right shoulder karena next candle-nya justru terkonfirmasi sebagai ini adalah doji candle, bentuknya adalah hanging man. Dan kemudian 2 atau 3 candle berturut-turut dia mengalami penurunan. Nah, kalau kita kupas lagi, setelah terjadinya ini adalah spinning tops, ternyata kemarin memang terjadi bullish candle. Dan ingat bahwa spike ataupun kenaikan yang terjadi kita masih curigai sebagai zona pullback, karena kita dalam fase head and shoulder. Dan ini the left head, ini the right shoulder, lalu kemudian sudah pernah tembus di tanggal 20 Oktober yang lalu. Jadi sebetulnya fase pullback-nya saya rasa ini mungkin hari terakhir dia pullback bisa saja ya, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, of course di sini kalau kita lihat potensi kenaikan hanya tinggal menyisakan 93.21 di mana running price sampai saat ini berada 92.97. Jadi kalau misalkan ternyata terjadi lagi skenario seperti beberapa waktu lalu, maka spinning tops, lalu kemudian bullish candle, lalu kemudian ini adalah doji candle atau kita sebut hanging man, maka bisa saja yang terjadi kali ini juga mirip. Ya, artinya lagi, kalau misalkan nantinya dia ada kenaikan spike up seperti itu, lalu kemudian tertahan, kemudian ditutup dengan body candle seperti ini, otomatis kita mendapatkan hanging man, lalu kemudian di keesokan harinya bisa dilanjutkan dengan prosesi penurunan. Jadi kemungkinan doji yang kita harapkan untuk hari ini. Nah, kemudian di grafik H4-nya, potensi pergerakan tersebut nampak jelas masih berada dalam zona yang memang kita tandai beberapa waktu yang lalu. Ingat bahwa ini adalah 50% yang berhimpitan dengan historical price ya, ini 50%-nya, ini ada 61.8%. Lalu kemudian ini adalah Fibonacci retracement yang kita gunakan untuk mengukur berapa atau seberapa besar potensi rebound. Nah, ternyata beberapa kali, kurang lebih kita lihat di sini tanggal 22 Oktober dan juga kemarin ini tercatat tertahan di area 61.8. Jadi ini masih dalam zona Fibonacci retracement yang cukup normal. Kemudian ada potensi dia mengalami penurunan. Artinya kalau ini skemanya betul-betul terjadi, maka potensi penurunan akan terjadi. Tapi
Kalau dengan catatan, ini bisa saja membentuk double top, tapi juga ini adalah neckline-nya. Otomatis, walaupun ini double top, konfirmasi yang paling positif, yang paling dinantikan adalah konfirmasi penembusan dari neckline yang berada di 92.72. Jadi itu yang harus kita waspadai sampai pertengahan malam nanti. Kalau misalkan ini confirm, maka kemungkinan kita akan mendapati pola kenaikan di gold, tapi kalau misalkan tidak confirm alias di neckline ini dia terpantul kembali, hati-hati, kemungkinan kenaikan gold masih relatif terbatas. Di grafik H1-nya, yang cukup menarik adalah kemarin yang sempat kita kupas tentang double bottom, lalu kemudian neckline, lalu kemudian kalaupun dia naik, maka dia harus berhasil survive di atas zona trendline kuning. Yang ternyata sampai pertengahan malam saya tidak mendapati area kenaikan melebihi area zona kuning. Meskipun kalau kita lihat secara bertahap dia mencoba untuk mendobrak, tapi ternyata mengalami kegagalan. Sehingga kemungkinan potensi ini bisa kita asumsikan dia tertahan, lalu kemudian pola penurunan masih tetap akan terjadi. Technical view gold 27 Oktober 2020 per jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, high 1910.20 dan low 1901.20. Running price tertahan 1907.60. Dengan demikian, pergerakan masih dihantui dengan range sideways 1890-1920, karena lagi-lagi pekan keempat kita akan melihat potensi pergerakan masih tidak bergerak atau nyaris tidak bergerak. Kemarin kalau Anda perhatikan pergerakannya, dia sempat dibuka dengan gap down lalu kemudian menutupi gap di 1902, sempat tergelincir kembali di area 1894, lalu kemudian kembali naik dan ditutup berhasil di 1901.80. Sebetulnya skemanya mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 23 Oktober yang lalu. Anda bisa lihat di sini penurunan 1894 lalu kemudian dia ditutup di zona 1902. Nah, kalau seperti ini otomatis yang kita simpulkan bahwa hari ini seharusnya memang terjadi spike ataupun kenaikan kembali. Dengan catatan zona trendline merah bisa saja akan ditembus, tapi juga warning yang harus Anda ingat adalah dia berhimpitan dengan zona trendline atau historical biru yang mana ini adalah berada di kisaran 1904-1908. Sementara itu zona resisten yang terlampau berdekatan dari 1908 ada zona 1912 ataupun 1913, lalu kemudian 1920 dan 1930. Sementara area support akan berada di kisaran 1898 ataupun 1888, 1890 dan terakhir adalah 1872. Di grafik keempat, potensi pergerakannya juga seperti demikian, yang mana dia sempat mengalami penurunan lalu kemudian dia sekarang sedang menuju area trendline merah, di mana trendline merah ini berada di 1912 yang sampai saat ini area high masih tertahan di 1910. Yang menjadi pertanyaan, apakah di zona ini yang berhimpitan dengan area historical price maka kemungkinan dia akan terjadi rejection atau justru terjadi penembusan atau breakout? Perhatian pertama saya tertuju pada bentukan grafik yang terbentuk di wave terakhir, di mana swing low, swing high, swing low, swing high. Maka saya simpulkan ini hampir mirip dengan bentuk dari huruf W atau kita sebut dengan double bottom. Kalau ya, maka kemungkinan potensi pergerakan yang sampai saat ini kita lihat 1907 merupakan areal neckline. Yang mana areal neckline kalau misalkan ternyata berhasil tembus, otomatis potensi dari double bottom tersebut terkonfirmasi dengan sangat baik, yang artinya lagi target kenaikan akan sesuai dengan areal ketinggian dari zona double bottom tersebut. Ternyata kenaikan akan berada di kisaran 18 atau 1924.50. Otomatis kalau memang ini yang terjadi, maka kita harus mencoba untuk melihat lebih lanjut apakah memang kita layak untuk mengikuti follow buy dalam saat keadaan breakout atau memang kita menantikan pullback terlebih dahulu. Nah, pullback yang paling dekat adalah di kisaran 1904 ataupun 1903. Tapi dengan catatan pula, ingat bahwa zona support berikutnya terlampau berdekatan di zona 1896. So, Anda sebetulnya bisa prepare atau mungkin saja mempersiapkan apakah Anda melakukan buy tetap berada di bawah 1900 atau tetap memaksakan di 18 atau di 1904. Dengan catatan pula terkonfirmasinya saat dia menembus neckline itu jauh lebih sempurna. Tapi juga 1912 akan tetap menjadi batu ganjalan. Terkait dengan pola tersebut, kalau memang ternyata gagal, maka potensi rejection akan sangat beresiko untuk mengalami penurunan lebih jauh di bawah 1894, bahkan mungkin saja bisa menembus di bawah 1885. Tapi kita akan lihat potensi sideways masih kemungkinan akan terjadi di kisaran 1890 ataupun 1920. Di grafik H1 kurang lebih zona yang sempat kita kupas kemarin, ternyata memang betul setelah dia menutupi area gap lalu kemudian dia turun dan dia hanya menyentuh zona TP pertama kita di 1894. Seperti yang lihat di sini, pola penurunan lalu kemudian dia spike kembali sampai zona kenaikan di 1908. Kemudian
dia sempat mengalami penurunan juga, tapi ternyata dia hanya bertahan di atas garis trendline tersebut yang berwarna biru dan hanya berkutat di area 1898.70. Kemudian dia mulai spike dan sampai saat ini spike juga berlanjut dan terbentur sedikit di area biru tersebut. Sehingga kemungkinan skema yang terbaik adalah pullback akan tercapai terlebih dahulu, kurang lebih 1902, 1904 itu kemungkinan pertama, atau yang paling ideal adalah trendline biru tersebut yang mana arealnya berada di kisaran 1898 ataupun 1899. So, jika kita melihat dari areal trendline, maka saran saya sebaiknya Anda melakukan buy di kisaran 1896 ataupun 1898.60. Target pertama adalah 1905 dan target kedua adalah 1914.50. Stop loss silakan gunakan di kisaran 1890.00. Namun dengan catatan, kalau misalkan Anda melakukan buy atau mendapatkan zona buy di area 1902 ataupun 1904, saya harap Anda menyesuaikan TP pertama ataupun TP kedua, karena kemungkinan spike akan relatif tertahan di zona 1917, ataupun jika memang terjadi double bottom seperti apa yang digambarkan di grafik H4, maka potensi maksimum kenaikan ada di area 1924. Nah, tapi juga kalau Anda memilih untuk zona medium term, sebaiknya Anda pertimbangkan zona-zona support yang sebelumnya sempat kita tayangkan di video-video dalam pekan ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.